Lu sebagai ayah yang normal harusnya nggak perlu menceritakan ulang. Oleh netizen yang tercinta, Dodi Sudrajat kembali menyinggung postingan Atta Halilintar soal mendiang Vanessa Angel yang hamil sebelum nikah dan menjadi viral di media sosial beberapa hari terakhir. Sebenarnya postingan tersebut tidak ditulis oleh Atta Halilintar. Ia hanya mengunggah ulang ke akun Instagramnya bersama dengan komentarnya terkait unggahan itu. Atta Halilintar pun merespon dengan meminta netizen yang berbakti untuk mengirim doa kepada almarhumah Vanessa Angel. Terkait hal itu, ayah kandung Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, justru mengatakan bahwa postingan dari netizen yang berbakti itu benar adanya. Menurut Dodi Sudrajat, kebenaran mengenai pernikahan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah pada akhirnya akan terungkap. Dodi Sudrajat juga menyinggung keluarga Haji Faisal. Ia yakin keluarga Bibi Ardiansah akan mendapat karma. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sebentar. Sebenarnya Dodi Sudrajat ini ayah kandungnya, ayah angkatnya, atau ayah tirinya dari almarhum Vanessa Angel. Kenapa dia seolah-olah menyetujui tentang status yang telah direpost oleh Atta Halilintar, bahwa seandainya ini aib yang memang benar adanya, bahwa Vanessa Angel itu dia hamil di luar nikah. Vanessa Angel itu pernah ada di salah satu podcast Dodit Mulyanto, dan dia mengatakan bahwa dia itu sudah menikah siri dengan Bibi Ardiansah. Bapak ini kan salah satu ketua dari geng Mundur Wir. Nah, Bapak harus mundur, Pak. Jangan maju. Minggir, Wir. Orang tua yang udah rentah dilarang ikut campur. Minggir, Wir. Ada aja drama lu. Sebenarnya yang nggak tenang ini Anda atau almarhumah Vanessa. Tapi mungkin sih almarhumah Vanessa nggak tenang di atas karena lihat kelakuan bapak sama adiknya seperti ini. Kalau lihat kehidupan anaknya Gala, pasti almarhumah Vanessa bahagia banget karena Gala dirawat oleh om sama tantenya sama oma opanya dengan baik dan benar. Gue bukan siapa-siapanya Gala atau siapa-siapanya Fuji, cuman gue kesel aja, sumpah. Gregetan, mulut gue gatel. Umur udah tua, Dot, ya. Kalau masih bisa diperbaiki, perbaikilah. Kita nggak tahu loh kita bisa hidup berapa lama lagi. Masih ada hal-hal positif yang bisa dilakuin gitu loh. Masa iya kita hidup dihujat, meninggal pun kena hujat? Emang mau? Kagak mau kan? Ayo perbaiki sekarang, mumpung masih ada waktu loh. Mohon maaf ya, beliau ini bapak kandung atau bapak tiri. Soalnya dia setuju membenarkan postingan yang di-repost sama si kakaknya si Haji 2 bulan. Berarti dia setuju dong membenarkan postingannya kakak si Haji 2 bulan, ya? Berarti mereka itu ibaratnya setuju. Terus masalahnya di sini, kenapa di-repost? Terus kan almarhum sudah tenang nih, sudah tenang ya. Itu kan cerita duka lama, kenapa diungkit? Saya sih sebagai orang tua sih saya tidak terlalu mengungkit umbar-umbar kayak gitu. Walaupun banyak postingan-postingan, gue ibaratnya no comment ya. Kenapa beliau seperti ini? Terus sok dong, marah dong netizen kan, marah netizen. Ini mari kita baca. Kenapa harus Papa Dali? Pak Dodi kan ada, ya Allah. Sorry gue ngakak. Ya, terus ini lagi komentar, Vanessa jemput aja bapakmu ini. Terus ada lagi nih yang komen, bapak ini kapan namanya di-share di masjid? Ya Allah ya Tuhanku. Karena apa? Karena mereka geram, emosi dengan tindakan seperti ini. Makanya saya baca ya di artikel-artikel, Alhamdulillah mereka bersyukur si Gala jatuh tempat asuhnya kepada Bapak Haji Faisal. Mereka senang, saya juga senang. Saya sebagai fansnya Fuji, saya mengidolakan si Fuji ya. Mohon maaf dong, ini udah berita lama, udah duka, jangan dibahas lagi aibnya, kasihan dia. Ya, teman-teman fansnya Uti atau teman-teman dari manapun, tolong dong satu kata untuk bapak ini. Kira-kira apa? Satu kata untuk beliau ini, ya. Bantu di komen ya. Terima kasih. Jujur gue bingung ya sama statementnya si Deddy Dodi ini ya. Kan dia bilang sendiri nih kalau misalnya dia ini mengakui almarhumah Vanessa itu memang anaknya dia, putrinya dia yang sudah meninggal gitu ya. Tapi kan logika gue jalan nih, kalau memang itu anak lo normalnya, apalagi almarhumah Vanessa tuh udah nggak ada gitu ya. Kalaupun berita yang di-up sama Atta itu
benar adanya, ya, lu sebagai ayah yang normal harusnya nggak perlu menceritakan ulang. Justru sebagai ayah yang benar-benar sayang, harusnya ya, ini menurut gua nih ya guys ya, menurut gua harusnya kalau emang dia benar-benar sayang sama almarhumah anaknya, harusnya kalau ada berita seperti itu yang akan kecewa itu, pertama kali kecewa sama yang memposting itu adalah orang tuanya, ya. Kenapa? Karena anak gue tuh udah nggak ada, tapi lu masih bawa-bawa tuh buat apa gitu. Bukan malah lu menceritakan ulang. Ini gimana konsepnya? Jadi gue nggak ngerti nih ya, ini beneran anak lu tuh atau enggak gitu. Jadi gue bener-bener nggak masuk di nalar gue nih ya. Karena gimana pun dia itu udah nggak ada, harusnya nggak perlu diungkit-ungkit, apalagi harus diceritakan ulang ke media gitu. Gunanya buat apa? Jadi udahlah ya, netizen kan pinter ya, jadi kalian udah bisa membedakan ya mana yang beneran sayang sama almarhum, mana yang cuman jadi kalian bisa bedain ya. Kalau gue sih udah kelihatan banget jelas bedanya, karena ayah yang normal, ayah yang bener-bener sayang sama anaknya yang udah meninggal, harusnya nggak seperti ini. Harusnya lebih mengutarakan kekecewaan kepada orang yang nge-up itu lagi gitu. Saya melihat dari statementnya Pak Dodi, itu terlihat bahwa dia masih ada rasa dendam dan sakit hati terhadap bapaknya Bibi, yaitu Pak Faisal. Nah, kenapa begitu? Ini kita bicara psikologis ya guys. Jadi dari dulu itu kan memang pernikahan itu dianggap tidak direstui oleh Pak Dodi ya. Maka segala sesuatu direalisasikan oleh Pak Faisal dan sebagainya. Vanessa berpihak kepada Pak Faisal gitu ya, karena Pak Faisal kan mendukung gitu loh dengan hubungannya mereka ya, yang sebelumnya mungkin tidak juga, tapi akhirnya kan didukung gitu loh. Nah itu ada rasa sakit hati yang belum terselesaikan dari pihak Pak Dodi itu gitu loh. Jadi dia berusaha untuk menjatuhkan Pak Faisal melalui statementnya dia, tapi dia nggak sadar bahwa statementnya dia justru merusak pamornya dia gitu loh. Aneh kan? Aduh, nggak tahu. Harusnya sebagai seorang bapak itu wajib menutupi segala aib anak-anaknya, sehingga apapun aib anaknya adalah cerminan dari orang tua. Ingat loh Pak, apapun yang dilakukan oleh anak kita adalah cerminan dari orang tua, karena orang tua yang membesarkan dan mendidik dia dan membentuk karakter anak kita gitu loh. Jadi tolonglah sama-sama harus kita tahu ya, bahwa saya sih sebetulnya udah males ya berkomentar soal dia gitu loh. Tapi ini perlu diluruskan, karena rasa benci dan dendam itu tidak akan menyelesaikan masalah sampai kapanpun, malah justru akan memperkeruh suasana dan akan memperuncing semua permasalahan yang ada. Jadi saya ingatkan sekali lagi, jangan mengorek-ngorek masa lalu orang yang sudah meninggal. Tolong hargai perasaan Gala. Sekarang mungkin Gala masih kecil, tapi besok atau lusa, berapa tahun kemudian, Gala itu akan besar dan tumbuh menjadi orang yang cerdas. Tanpa kita beritahu pun juga dia akan mencari sendiri, apa sih berita orang tua saya? Seperti itu pasti kira-kira. Bener nggak guys? Nah, tolong, ini untuk kesehatan mentalnya Gala, jangan sekali-kali menjelek-jelekan orang tuanya dia di depan publik. Ingat, jejak digital itu tidak bisa dihapus, dan ini akan terekam terus di dalam alam bawah sadarnya Gala. Tolong Pak, kasihani dia. Dia anak yatim piatu yang tidak tahu apa-apa tentang orang tuanya. Jangan diperkeruh. Saya takut perkembangan dia menjadi lemah dan tidak baik gitu loh. Kasihan loh. Jangan sampai dia trauma dalam menghadapi hidup ini dan merasa insecure dan sebagainya. Bisa saja begitu. Tapi semoga Gala akan kuat dan Gala akan terus disupport sama orang-orang yang mencintai dia. Saya yakin yang mencintai dia lebih banyak daripada yang menghujat dia. Yang menghujat dia, ya mungkin hanya dia sebagai kakeknya. Dan satu lagi, kepada wartawan dan media TV, jangan sekali-kali mewawancarai dia, mengklarifikasi masalah ini dan sebagainya. Kalau hanya menjelek-jelekan dan mengungkap aib orang yang sudah meninggal. Please, Anda juga sebagai wartawan dan media TV harus smart dan jangan sampai masalah ini menjadi beban hidup Gala. Kasihan, please deh. Ya, jadi jangan sekali-kali diundang di TV untuk mengklarifikasi masalah seperti ini. Sekali lagi, ini tidak baik untuk kesehatan mental, untuk kita semua tentunya. Oke, salam, Lita Gading.